Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang sudah hadir dalam kegiatan sosialisasi pelaksanaan program gizi untuk prestasi NGTS untuk mendukung program sekolah sehat di hari ini Selasa 27 Februari 2024. Kepada yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya, Profesor Dian Handayani, SKM, MKes, PhD, kemudian kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Bapak Suwarjana, SEMM, kemudian Direktur Senior Rekfon, Dr. Herkutanto, MPH Mars, serta Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga guru perwakilan dari SMP seluruh Kota Malang, serta seluruh tamu undangan yang hadir di kegiatan ini. Pertama-tama, mari kita lanjutkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, berkah, dan hidayahnya, karena kita dapat menghadiri kegiatan sosialisasi program Nutrition Boost to School di Kota Malang secara daring. Dan juga tak lupa semoga salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, mohon izin yang pertama penting untuk saya sampaikan, perkenalkan saya Yusuf Habibi selaku pembawa acara di kegiatan siang hari ini, tentunya kaitannya dengan sosialisasi pelaksanaan program gizi untuk prestasi NGTS untuk mendukung program sekolah sehat. Bapak Ibu, mohon izin untuk saya sampaikan untuk susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama akan ada pemutaran video terkait dengan Indonesia Raya. Kemudian akan saya sampaikan terkait dengan pembacaan tata cara dan juga beberapa peraturan ya, kaitannya dengan webinar di siang hari ini dan juga kaitannya dengan social media challenge yang nanti juga akan Bapak Ibu laksanakan. Kami mohon partisipasi dari Bapak Ibu semua. Kemudian akan dilanjutkan dengan sambutan dan arahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Kemudian sambutan dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya. Kemudian sambutan dari Senior Rekpon. Dan kemudian kita akan lanjutkan dengan dokumentasi atau foto bersama, Bapak Ibu. Kemudian juga kita akan lanjutkan dengan akan ada penyampaian materi dari narasumber kita nanti dari Senior Rekpon terkait dengan bagaimana penjelasan terkait dengan program gizi untuk prestasi ini. Kemudian dilanjutkan akan ada sharing session terkait implementasi program NGTS di Kabupaten Malang. Berikutnya akan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dan akan ada penutup di akhir kegiatan dan termasuk reminder dan akan ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Kurang lebih demikian Bapak Ibu untuk susunan acara di siang hari ini. Kita akan menginjak untuk kegiatan pertama yaitu pemutaran video Indonesia Raya. Kepada rekan panitia kami persilahkan.
Baik, terima kasih. Berikutnya Bapak Ibu, saya akan sampaikan terkait dengan pembacaan tata cara webinar di siang hari ini, begitu juga dengan social media challenge. Mohon berkenan untuk panitia bisa share screen untuk beberapa ketentuannya. Sekaligus saya juga mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk bisa mengisi absensi sesuai yang sudah disampaikan oleh panitia di chat box Zoom. Jadi sekali lagi Bapak Ibu mohon berkenan untuk bisa mengisi absensi yang sudah disampaikan oleh panitia yang ada di chatbox Bapak Ibu semua. Baik, baik. Bapak Ibu, mohon izin untuk saya sampaikan tadi untuk susunan acara di siang hari ini. Next slide. Ya, bisa next untuk slide berikutnya. Baik, Bapak Ibu, saya sampaikan untuk peraturan webinar, mohon bisa dibantu Bapak Ibu untuk bisa mengaktifkan kamera atau on cam dan juga serta mematikan mikrofon atau mute selama sesi webinar berlangsung untuk nanti kenyamanan kita bersama ya Bapak Ibu. Jadi mohon partisipasi untuk bisa on cam ya. Dan kemudian mohon berkenan untuk peserta dapat merename dengan formatnya nama underscore institusi sekolah. Jadi mohon untuk Bapak Ibu, mungkin ada yang masih belum sesuai dengan format, monggo untuk bisa disesuaikan dengan saya sampaikan kembali, menuliskan nama dan juga underscore institusi atau sekolah. Begitu nih Bapak Ibu, supaya nanti kita bisa saling mengenal ya satu sama lain. Kemudian berikutnya, untuk nanti setelah ada pemaparan materi, saat sesi tanya jawab, peserta atau Bapak Ibu monggo dapat bertanya melalui kolom chat dengan format nama underscore institusi atau sekolah underscore ditujukan kepada siapa. Nanti akan saya sampaikan nama pematerinya ya Bapak Ibu dan juga pertanyaannya apa. Jadi sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu nanti saat sesi tanya jawab monggo bisa bertanya melalui kolom chat dengan formatnya nama underscore institusi atau sekolah asal underscore ditujukan kepada dengan underscore isi pertanyaan seperti apa. Seperti itu. Sekali lagi dan juga untuk peserta atau Bapak Ibu semua dapat mengisi daftar hadir mulai tautan yang ada. Yang ini juga nanti Bapak Ibu bisa mengikuti dari yang sudah ada di eh, Zoom chatbox. Baik, ini juga ada di chatbox dari SMP 62 Malang. Maturun atas partisipasinya. Oke, baik. Saya lanjutkan. Kemudian Bapak Ibu, ini juga penting untuk saya sampaikan selaku pembawa acara di awal kegiatan, kami akan ada social media challenge. Jadi di sini mohon untuk bisa diperhatikan ya Bapak Ibu semua dan undangan yang hadir dapat melakukan posting foto atau capture kegiatan selama mengikuti webinar di Instagram Story dengan follow dan tag akun @semiorekfon, @fikes.ub dan @dikbud Jadi monggo Bapak Ibu mengaktifkan sosial medianya dengan menggunakan IG Story ya Bapak Ibu. Jadi silakan untuk bisa difoto selama proses kegiatan ini berlangsung ya. Mungkin atau mungkin bisa di screenshot seperti itu selama kegiatan ini dan bisa follow dan tag akun @semrekfon, @vikesub dan @dikbud Malang Kota. Jadi mungkin dokumentasi yang ada selama kegiatan di siang hari ini. Dan ada tambahan, mungkin bisa ceritakan harapan jika sekolah Bapak Ibu nanti terlibat dalam kegiatan NGTS atau program gizi untuk prestasi ini. Jadi ringkas saja, Bapak Ibu, mungkin nggak perlu panjang-panjang. Mungkin harapannya nanti bisa terlibat dan nanti ada harapan apa yang ingin dicapai. Seperti itu. Dan ini poin pentingnya, 3 postingan tercepat dan paling menarik akan mendapatkan merchandise dari Sam Relevan. Nah ini poin pentingnya nih Bapak Ibu. Jadi tidak hanya Bapak Ibu posting foto atau capture kegiatan selama webinarnya, tapi juga menceritakan harapan dan juga 3 postingan tercepat dan paling menarik akan mendapatkan merchandise dari Semarecon. Jadi monggo nanti kami mohon partisipasi dari Bapak Ibu semua karena akan ada 3 merchandise menarik untuk yang paling tercepat dan juga yang paling baik dalam menyampaikan postingannya ya. Dan mohon dibantu untuk Bapak Ibu nanti akun jangan di private agar nanti dapat dicek oleh panitia. Dan postingan ini Bapak Ibu dapat laksanakan hingga hari ini paling lambat sampai nanti tengah malam jam 23.59. Jadi kesempatan waktunya masih banyak Bapak Ibu. Jadi monggo nanti sembari memperhatikan materi ini bisa foto atau mungkin screenshot dan juga nanti membuat kesan atau harapan seperti itu ya jika terlibat dalam kegiatan GTS dan jangan lupa di tag dan di follow akun Semerekfon, @vikesub dan juga Dikbud Malang Kota. Dan ini paling akhir nanti jam 23.59. Oke, seperti itu. Baik, next berikutnya.
Dan nanti untuk sesi tanya jawab ini juga akan kami tampilkan ya, untuk nanti akan disampaikan langsung kepada pemateri kami seperti itu. Baik, Pak Turun, ada juga tadi ada dua dari SMP yang ini ya hadir dari SMP Negeri 8 Malang, Pak Turun, dan juga dari SMP 3 hadir. Terima kasih. Oke. Baik, next slide. Ya, baik. Jadi kurang lebih demikian ya Bapak Ibu untuk peraturan dan juga social media challenge dan juga tadi terkait dengan form kesiapan untuk partisipasi program nanti pun juga akan kami share kembali ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, berikutnya kita akan menginjak untuk kegiatan selanjutnya yaitu akan ada sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya kepada Profesor Dian Handayani SKM MKes PhD. Kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Suara saya sudah bisa terdengar ya? Ya, jelas sekali, Prof. Oke, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang atau yang mewakili yang mungkin sudah hadir pada Zoom meeting pada siang hari ini. Kemudian Bapak Direktur Siameo Rekfon, Dr. Herkutanto MPH Mars. Selamat siang, Dr. Herkutanto. Kemudian tentu yang saya banggakan tim NTGS, baik dari Siameo Rekfon maupun dari UB, serta yang kami hormati pada siang hari ini dan sudah hadir, Bapak Ibu Kepala Sekolah, kemudian guru perwakilan SMP di seluruh Kota Malang, serta semua tamu undangan yang hadir dalam kegiatan hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada siang hari ini telah memberikan nikmatnya, anugerahnya, sehingga kita semua bisa hadir di kegiatan sosialisasi program Nutrition Goes to School atau kita singkat NTGS, Bapak Ibu. Dan sholawat serta salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, program NTGS ini, NGST, mohon maaf ya, Nutrition Goes to School. NGST ini merupakan program lintas sektor ya, berbasis sekolah yang mengedepankan peran sekolah sebagai media yang efektif untuk membangun karakter siswa yang fokus pada penanaman praktik gizi yang baik di sekolah maupun di rumah. Tadi kalau melihat videonya, beberapa testimoni siswa nampaknya senang sekali dengan program ini, happy karena makan bersama di sekolah, makan sehat, mungkin yang di rumah tidak suka jadi suka, begitu ya. Kemudian tujuan akhir program ini tentu mewujudkan suatu apa ya, pemahaman yang baik untuk anak-anak kita, dan tim Nutrition Goes to School ini punya singkatan yang menarik yaitu AWESOME ya. AWESOME ini ternyata kependekan dari aktif, kemudian well nourished, smart of me, dan yang maknanya adalah kita mau mewujudkan siswa yang aktif, bergizi baik dan pintar. Dan tentu ini juga sangat baik bagi kami dari institusi pendidikan tinggi gizi, di mana mulai dini anak-anak itu juga bisa memahami mungkin ke depan pengen jadi seorang nutritionist ataupun seorang dietitian yang mampu mengawal gizi baik di masyarakat. Bapak Ibu, program ini seperti yang disampaikan Mas Yusuf tadi dipelopori oleh Siameo Rekfon, di mana Siameo sebagai lembaga di bidang gizi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan, kemudian peningkatan kapasitas, penelitian, dan penyebaran informasi melalui kemitraan. Nah, dalam program ini ada 4 komponen utama ya, NGTS ini, terkait edukasi gizi, kemudian tadi juga saya lihat ada pemanfaatan kebun sekolah, kemudian edukasi kantin sekolah, dan izin kewirausahaan. Untuk Kota Malang, program untuk NGTS ini, Siameo bermitra lintas sektor dengan Dinas Pendidikan Kota Malang, dengan SMP-SMP yang ada di Kota Malang, dan Universitas Brawijaya.
Dan untuk siang hari ini, kegiatan sosialisasi, kegiatan di SMP Kota Malang ini merupakan kegiatan yang diharapkan dapat menyebarluaskan nilai baik dari kegiatan ini dan sekolah dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kami dari Universitas Brawijaya, khususnya Fakultas Ilmu Kesehatan yang menaungi Departemen Gizi, mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya, atas kerjasama Siami Rekfon. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan manfaat untuk semua, tidak hanya untuk kita selaku institusi pendidikan, tapi juga anak-anak kita kesehatan dan gizinya terjaga baik untuk meningkatkan kualitas anak-anak kita kelak. Jadi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Waalaikumsalam ke Mas warahmatullahi Yusuf ya. wabarakatuh. Baik, matur sangat Prof. Dian atas sambutan dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya. Baik, berikutnya Bapak Ibu kita akan menjalani kegiatan berikutnya, yaitu akan ada sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang kepada Bapak Suarjana. Kiranya mungkin sudah hadir dalam Nggih, Zoom ini. Oke, baik, sampun. monggo Pak Assalamualaikum. Suarjana, kami persilahkan. Monggo, oke. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terdengar nggih suaranya? Oke, jelas sekali Bapak. Tentunya ucapan syukur alhamdulillah atas hidayah inayahnya sehingga pada siang hari ini kita bisa berada lewat Zoom dalam keadaan sehat. Mohon maaf saya harus terlambat karena kebetulan banyak agenda tadi ngombe bareng dengan Pak Wali dengan masyarakat di Bakalan Kerajaan baru datang. Ini ya masih juga ditunggu di PMI tapi demi acara Siameu Rekon ini makanya yang sewu saya agak terlambat. Prinsip kami dari dari pemerintah Kota Malang, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang mendukung program ini di mana kalau kita berbicara pendidikan itu juga kaitannya satu berbicara dengan gizi, berbicara dengan sehat. Sehat itu sehat terhadap anaknya, sehat terhadap sekolahnya. Untuk itu kami mendukung dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini karena kalau tidak sehat, anaknya tidak sehat lingkungannya pasti kurang bagus di dalam anak-anak kita menerima pembelajaran. Belum lagi kalau sekolahnya juga tidak sehat, anak-anak kita tidak akan betah di sekolah. Harapan kami, kalau kita membangun pendidikan memang harus kita bangun semuanya. Satu, anaknya sendiri harus sehat untuk mengikuti pembelajaran dengan gizi yang cukup. Kemudian lingkungan sekolah sendiri. Lingkungan sekolah satu sehat, dua menyenangkan. Kalau sudah lingkungannya baik, asri, kemudian juga mohon maaf untuk kanan kirinya, masyarakatnya juga enak, insya Allah anak akan betah. Makanya saya selalu menyampaikan kepada Bapak Ibu guru, kepada pihak sekolah, ayo buat anak-anak kita betah di sekolah. Dikala anak-anak kita, siswa-siswi kita dijemput oleh orang tua, mereka tidak maunya masih main di sekolah, tapi karena waktu, karena kesibukan orang tua harus pulang. Mereka pulang dan dikala mereka bangun mau tidur malam berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya malam ini tidurnya nyenyak, pagi bisa bangun pagi tepat waktu. Dan dikala nanti saya bangun untuk persiapan ke sekolah karena saya ingin segera ke sekolah karena lingkungan sekolah kami menyenangkan, gurunya menyenangkan, gurunya nggak pernah marah, mengajari dengan tulus. Itu harapan-harapan kami agar kalau anak itu sudah senang di sekolah, sudah mau ketemu dengan gurunya, sehat baik secara fisik, mereka sehat, mau diajari apapun, mereka akan bisa menerima. Lain halnya dikala anak-anak kita mau tidur, males bangun pagi karena besok sekolah, lingkungannya tidak baik, gurunya juga tidak mendukung, menakutkan. Nah, mau dikasih pelajaran apapun tidak akan bisa masuk. Untuk itu,
program ini sangat luar biasa, ya. Dan harapan kami ada kesinambungan, karena bagaimanapun juga kan dari UB juga kan untuk Kota Malang kan juga karena sesama Malang lah, gitu. Jadi mungkin itu prinsip kami Bapak Ibu yang jelas, dan karena program ini baik pun nanti ke depan kami juga pasti karena pelatihan ini pasti tidak bisa mencakup semuanya, nanti ada tindak lanjutnya, ada evaluasinya, dan kalau bagus, saya yakin bagus, pasti nanti ke depan kalau kita sudah mengadakan evaluasi, berarti depannya kita juga akan menganggarkan lewat APBD untuk pendampingan program ini. Mungkin itu, terima kasih, dan juga setelah ini saya juga izin karena saya harus ke PMI juga, ada giat dengan Pak Wali. Jadi tetap semangat, karena bagaimanapun juga membangun pendidikan ini membangun masa depan anak bangsa yang tentunya tidak dalam waktu dekat tapi panjang. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Pak Suwarjana atas sambutan, mewakili dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Matur nuwun sangat Pak atas waktunya di sela-sela Sami. kesibukan Bapak. Matur nuwun sangat. Oke. Baik. Bapak Ibu, berikutnya akan ada sambutan dari Direktur Rekfon kepada Dr. Herkutanto MPH Mars. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Yusuf Habibie ya yang sudah menjadi pembawa acara pada acara siang hari ini ya. Pak Yusuf ini dosen Fikes ya dari UB ya. Pak Yusuf ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan, Pak Suwarjana SENM yang tadi sudah memberikan sambutan. Kemudian juga kepada Dekan Fikes ya, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya, Profesor Dian Handayani. Kemudian perwakilan tim NGTS SMA 1 Singosari Kabupaten Malang, Ibu Wiwi Widati. Apakah sudah hadir Ibu Wiwi Widati? Kemudian tentu saja adalah seluruh peserta perwakilan ya yang merupakan unsur dari kepala sekolah, guru dan juga tenaga pendidik dari seluruh ya ada dari 113 SMP di Kota Malang. Alhamdulillah, mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala berkat rahmatnya sehingga pada siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti acara webinar sosialisasi melalui Zoom ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dalam kegiatan sosialisasi program Nutrition Goes to School. Jadi pelaksanaan program Gizi untuk Prestasi untuk mendukung program sekolah sehat di Kota Malang. Kegiatan ini adalah sebuah kelanjutan dari pertemuan antara Siameo Rekfon, Universitas Brawijaya, dan juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang yang telah diadakan pada 7 November 2023 yang lalu. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi gitu ya, tentang salah satu program unggulan atau flagship dari Siameo Rekfon, yaitu NGTS, Nutrition Goes to School. Dan rencana implementasinya di beberapa sekolah tingkat pertama atau SMP di Kota Malang. Mungkin ada yang bertanya, Siameo Rekfon itu apa? Namanya aja susah ya. Kadang-kadang suka salah sebut gitu. Siameo Rekfon. Nah, Siameo itu adalah singkatan dari Southeast Asia Minister of Education Organization, jadi organisasi dari Menteri-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan se-Asia Tenggara. Sedangkan Rekfon itu adalah Regional Center for Food and Nutrition. Jadi kami adalah sebuah pusat regional untuk pangan dan gizi di Asia Tenggara. Tugas kami adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan praktik gizi di antara penduduk Asia Tenggara. Nah, misi ini sangat penting karena untuk bisa meningkatkan status gizi yang baik itu butuh dukungan dari banyak pihak. Kami menyadari bahwa
menumbuhkan pemahaman, kebiasaan, dan praktik gizi yang baik itu harus ditanamkan sejak usia dini sebetulnya gitu ya. Dan untuk itu kami memfokuskan target anak usia sekolah program NGTS yang telah diinisiasi sejak tahun 2017. Kita tahu juga bahwa masih banyak masalah gizi dan kesehatan pada anak usia sekolah yang belum teratasi. Salah satu data dari riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2018 menyatakan bahwa satu dari tiga anak usia sekolah menderita anemia, ya, atau HB-nya rendah, ya, hemoglobinnya rendah. Nah, kalau anak-anak ini HB-nya rendah mengalami anemia, maka gejalanya adalah 3L, lelah, letih, lesu, sehingga kemudian prestasi belajar juga akan menurun. Jadi ini tentu akan sangat berkorelasi dengan capaian pendidikan anak-anak kita di tingkat SMP ini. Baik, kami menyadari bahwa program NGTS ini berakar pada pemberdayaan masyarakat. Karena itu kami mencoba untuk bermitra, ya, dimulai dengan, nah ini tahapan NGTS nanti ada beberapa tahapan ya. Yang pertama adalah pengembangan kapasitas. Kemudian nanti ada pembimbingan sekolah. Kemudian nanti tahapan yang lebih lanjut adalah mengambil peran utama kegiatan di lingkungannya. Jadi ini nanti dasarnya adalah untuk menguatkan program pemerintah yang sudah ada, yaitu misalnya ada UKS ya atau madrasah gitu, kemudian adiwiyata, gerakan sekolah sehat dan lain sebagainya. Nah, harapan kami adalah agar seluruh peserta ya, baik itu kepala sekolah, guru, siswa itu bisa berperan aktif ya untuk mencapai status gizi yang optimal dari para siswa. Oke, itu yang penting. Ini tentu akan melibatkan banyak warga sekolah ya, dari mulai guru, tenaga administrasi, komunitas sekolah atau yayasan, penyedia makanan kantin, nah bahkan mungkin pedagang-pedagang yang ada di lingkungan di luar sekolah ya, pedagang eksternal, tapi yang mungkin akan menjadi area konsumsi dari siswa-siswa SMP itu patut kita dekati, kita ajak untuk bermitra. Prinsipnya adalah bahwa kita ingin menciptakan lingkungan yang mendukung untuk penerapan praktik gizi yang sehat di lingkungan sekolah. Dan NGTS ini bukan program baru karena sudah dilaksanakan sejak tahun 2017 dan sampai saat ini sudah ada 2.234 sekolah ya yang sudah dilakukan sosialisasi, yang sudah dilatih program NGTS ada 914 sekolah. Dan saat ini sudah ada 61 sekolah dampingan NGTS yang sudah mencapai tahap penguatan dan 23 sekolah sudah mencapai tahap mandiri. Artinya mereka sudah dilepas ya oleh Siamio Refund dan mereka melaksanakannya secara mandiri di sekolah masing-masing gitu. Kalau di Kabupaten Malang ini sudah dilaksanakan kerjasama dengan Poltekkes Kemenkes Malang dan Fikes Universitas Brawijaya, dan saat ini ada 8 sekolah dampingan. Nah, ada 2 sekolah dampingan yang sudah mencapai tahap mandiri dan 6 sekolah masih dalam tahap penguatan. Nah, untuk itulah saya mengharapkan Bapak Ibu bisa mendapatkan ya gambaran yang lebih jelas tentang programnya pada acara kita hari ini, sehingga kemudian bila nanti terinspirasi untuk bergabung dengan program ini, tentu kami merasa sangat gembira. Nah, untuk di Kota Malang, sebetulnya tadi sudah saya sampaikan bahwa ini adalah kerjasama antara Siamio Refund dengan Universitas Brawijaya, kemudian juga dengan Dinas Pendidikan dan begitu ya, dari Kota Malang, yang sejak tahun 2017 dirintis lewat cakupan Tridharma Perguruan Tinggi. Namun kalau dengan Universitas Brawijaya, sebetulnya ini dari data yang saya terima ya gitu, ini sudah lama karena waktu itu kami masih bernama Siamio Tropmed RCCN dan Prof. Dian selaku Dekan Fikes UB ini juga merupakan salah satu alumni dari program kami yaitu Siamio Tropmed RCCN gitu.
Jadi sesungguhnya ini adalah sebuah hal berkelanjutan. Nah, sebagai penutup, kami berharap agar kegiatan ini bisa memperkuat kemitraan ya antara kami, kemudian Universitas Brawijaya, Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Malang, serta dengan seluruh sekolah tingkat menengah pertama di Kota Malang. Sehingga bersama-sama kita bisa memberikan dampak positif dalam praktek gizi dan kesehatan siswa-siswa kita. Nah, dengan ini secara resmi saya membuka acara ini. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Oh ya, saya ingin memberikan pantun dulu sebagai penutup ya, supaya kita semangat. Oke, baik. Nanti enak ya, jadi pantun itu kalau mau dibilang cakep sama orang, nggak usah cakep ya, cukup baca pantun saja. Nah, jadi pantunnya begini bunyinya. Hari ini kita umroh di kota Mekah. Cakep. Nah, tahun depan ya, mudah-mudahan bisa berhaji. Cakep. Mau nggak? Mau. Hari ini umroh, tahun depan haji ya gitu. Mudah-mudahan acara webinar sosialisasi hari ini membawa berkah. Amin. Cakep. Selesai acara ini, pengetahuan tentang NGTS full terisi. Nah, begitu ya. Makasih, Oke. Pak. Ya, baik. Jika ada salah kata yang terucap, saya mohon maaf atas perhatian dan partisipasi dari Bapak Ibu semuanya. Saya mengucapkan terima kasih. Akhir kata saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas sambutan dari Dr. Harkutanto selaku Direktur Semerekon. Alhamdulillah menambah semangat dan kemeriahan kegiatan di siang hari ini. Terima kasih banyak respon dari Bapak Ibu semua. Alhamdulillah juga kita sekarang juga jadi lebih semangat ya, karena kita juga sudah mulai mendekati kegiatan inti. Baik, berikutnya Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke acara inti kita, sebelum ke perkenalan narasumber dan materi inti kita, ada kegiatan yang tidak boleh terlewatkan di sebuah satu kegiatan, yaitu adalah dokumentasi atau foto bersama. Jadi saya mau dibantu untuk Bapak Ibu semua, mohon berkenan untuk bisa diaktifkan kameranya Bapak Ibu supaya kita bisa saling menyapa, walaupun mungkin kita secara daring, mungkin nanti di waktu ke depan bisa bertemu ya, bertemu secara langsung, tapi mohon berkenan untuk Bapak Ibu bisa mengaktifkan kamera karena akan kami lakukan proses dokumentasi dan pengambilan gambar. Oke. Monggo Bapak Ibu silahkan. Ini mungkin saya mulai dari, ini ada 3 layar yang muncul ya. Jadi mungkin kita akan 3 kali pengambilan gambar. Mungkin untuk yang pengambilan gambar pertama, Bapak Ibu siapkan pose terbaik senyum lebar dan senyum manisnya yang terbaik ya. Monggo, ini di layar pertama saya. Jadi nanti bisa posenya 3 kali karena ada 3 layar ya. Baik. Yang pertama, monggo Bapak Ibu siapkan pose terbaiknya dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kemudian berikutnya untuk layar yang kedua, masih boleh ganti pose juga boleh Bapak Ibu ya. Oke, siapkan pose terbaiknya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kemudian berikutnya untuk layar yang ketiga Bapak Ibu. Baik, dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas pose-nya, pose terbaiknya. Harusnya kita juga tadi ada challenge pose terbaik ya, Bapak Ibu ya. Tapi karena tadi ingat social media challenge-nya adalah tadi kita screenshot dan juga menyampaikan harapan untuk kegiatan ini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih partisipasi Bapak Ibu. Dan berikutnya kita akan langsung menginjak kegiatan inti, yaitu akan ada pemaparan materi. Nanti akan disampaikan terkait dengan profil Semerekon dan juga profil UB dan juga terkait program NGTS 1. Kemudian yang kedua akan ada sharing session terkait implementasi program NGTS di Kabupaten Malang. Seperti itu. Nah, pertama mohon izin untuk saya perkenalkan untuk materi pertama dari Semerekon, yaitu ada Ibu Aisyah Nurcita Dewi. Beliau adalah PJ atau penanggung jawab program NGTS atau Nutrition Goes to School untuk di wilayah kota dan Kabupaten Malang dari Semerekon. Kita langsung saja kepada Ibu Aisyah Nurcita Dewi. Waktu dan tempat kami persilahkan dan mohon izin Bu Aisyah untuk nanti waktunya selama 15 menit. Monggo Pak Aisyah. Baik.
Terima kasih banyak Mas Yusuf untuk perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Senang sekali saya berkesempatan untuk hadir dalam kegiatan sosialisasi program Gizi untuk Prestasi. Sebelumnya mungkin saya mau menyapa dulu kepada yang saya hormati Prof. Dian Handayani dari Universitas Brawijaya, kemudian Bapak Suwarjana yang mungkin sudah left, kemudian Dr. Herku yang saat ini sedang umroh, dan perwakilan tim NGTS SMA N1 Singosari, Kabupaten Malang, Bapak Ibu guru dan teman-teman dari Semerekfon yang saya banggakan. Senang sekali hari ini saya bisa sharing sedikit ya Bapak Ibu. Hari ini saya menunya cukup simpel saja, jadi tidak akan berat-berat. Jadi saya akan sedikit share bila tadi di sambutan-sambutan sudah disebutkan apa sih program NGTS atau program Gizi untuk Prestasi ini. Nah, mungkin saya hari ini atau siang hari ini saya akan sedikit share mengenai program NGTS itu sendiri ya. Saya izin untuk share screen. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat. Nanti minta tolong kalau misalnya suara saya kurang jelas diberitahu gitu ya, Mas Yusuf maupun rekan-rekan panitia. Nah, baik. Mungkin saya sebelum ke menu utama, saya mau perkenalan dulu. Tadi sudah disinggung oleh Pak Herku sedikit. Nah, jadi kami dari CMEO Rekfon, jadi yang tadi sudah disinggung oleh Pak Herku, eh, sebetulnya CMEO Rekfon adalah Pusat Kajian Gizi dan Regional Pangan se-Asia Tenggara. Tadi sudah disebutkan. Sebetulnya kami ini berada jadi organisasi antar pemerintah di regional Asia Tenggara. Nah, sebetulnya jumlahnya cukup banyak, Bapak Ibu bisa lihat di peta, jumlahnya ada 26. Jadi masing-masing center itu punya kekhasan atau ciri khas masing-masing. Nah, salah satunya Rekfon. Nah, menariknya di Indonesia sendiri itu ada 7 center yang apa namanya tersebar di Pulau Jawa khususnya ya. Nah, kalau kantor kami ada di Jalan Utan Kayu Utara nomor 1A di Jakarta Timur. Sebelumnya kami menempati kantor di Salemba di Jakarta Pusat ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau mampir atau main-main boleh ke kantor kami di Jakarta ya. Nah, ini saya izin untuk bacakan ya, Mas Yusuf dan Prof. Dian. Jadi seperti yang tadi sudah disinggung di awal, dalam nanti implementasi program NGTS di Kota Malang, kami bekerja sama dengan Universitas Brawijaya. Jadi sekilas info untuk Universitas Brawijaya sebetulnya sudah lama sekali didirikan, yaitu tahun 1963 gitu. Nah, untuk khusus untuk Fakultas Ilmu Kesehatan, jadi ini baru didirikan pada 2 tahun kemarin, tahun 2022. Jadi saat terdiri dari Departemen Gizi, Departemen Departemen Keperawatan, ya. Baik, saya lanjut ini langsung ke menu utamanya ya. Apa sih program NGTS atau program Gizi untuk Prestasi? Jadi program NGTS itu sebetulnya program yang berbasis lintas sektor, jadi melibatkan banyak pihak yang mengedepankan peran sekolah sebagai media yang efektif untuk membangun pendidikan karakter siswa. Karena kami mendasari program ini karena sekolah itu merupakan lingkungan yang paling banyak dihabiskan oleh anak sekolah maupun remaja. Jadi hampir 8 jam siswa maupun remaja itu berada di sekolah. Jadi kami menitipkan, jadi harapannya sekolah ini menjadi media untuk penanaman praktik gizi yang baik, terutama di sekolah dan harapannya bisa diteruskan hingga ke lingkungan rumah gitu. Nah, tujuannya ini tadi juga sudah disinggung oleh Prof. Dian. Jadi harapannya dengan kita mengimplementasikan program NGTS, jadi peserta didiknya bisa menjadi peserta didik yang awesome, yaitu active, well-nourished, and smart of me, atau aktif, bergizi baik, dan juga cerdas. Nah, target dari program ini sebetulnya mulai dari tingkat SD sampai SMA sederajat. Nah, kerangka program pendekatannya adalah menggunakan istilahnya adalah DSPIS atau Demand, Supply, Policy, and Information System, dan jumlah sekolah dampingannya saat ini sudah lebih
dari 2.000 mencapai di tahap sosialisasi, lebih dari 900 di tahap orientasi, 84 satuan pendidikan berada di tahap 3 atau tahap penguatan, dan 23 sekolah juga sudah berada pada tahap mandiri atau tahap institusionalisasi. Nah, ini saya apa namanya mau share sedikit sebentar. Ya, biar kelihatan. Jadi, pendekatan programnya menggunakan istilah namanya DESPIS. Jadi, D-nya adalah demand. Jadi, mudah-mudahan dengan mengikuti, sosialisasi pada hari ini, bisa, apa ya, memperluas atau, membuka wawasan gitu. Jadi ternyata, program gizi itu memang betul-betul diperlukan. Jadi memang dirasakan perlu nih, sama sekolah. Jadi, akhirnya warga sekolah itu yang menciptakan permintaan, karena kita pengen deh, apa namanya, siswa warga sekolah, bisa, lebih baik dalam hal, gizi dan kesehatannya. Nah, permintaan ini atau demand ini harus kita, supply. Jadi supply-nya dengan apa? Dengan tadi sudah dibahas di awal adalah menciptakan lingkungan sekolah yang baik, yang sehat, yang kondusif. Dengan apa? Misalnya dengan edukasi gizi, dengan menciptakan makanan yang sehat di lingkungan sekolah dan sebagainya. Yang ketiga, P-nya adalah polisi atau, dalam bahasa Indonesianya adalah kebijakan. Jadi, mudah-mudahan nanti program gizi, yang ada di sekolah itu bisa dinaungi oleh kebijakan dari, manajemen sekolah. Misalnya adalah, pengen deh ada kebijakan supaya, menjual makanan yang dijual di lingkungan sekolah itu yang sehat, yang tidak mecin-mecin, yang tidak ciki-ciki gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk contoh kebijakannya. Yang keempat, yaitu sistem informasi. Jadi sistem informasi ini, berguna untuk mendokumentasikan mulai dari tahap awal hingga tahap implementasi, dari program NGTS itu sendiri. Ya, mudah-mudahan, jelas. Saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, tadi sudah disinggung oleh salah satu, Bapak Ibu yang memberikan sambutan ya, bahwa kalau nggak salah ini Prof. Dian, jadi komponen NGTS itu ada 4 Bapak Ibu ya. Jadi ada edukasi gizi, ada kebun gizi, kantin sekolah, dan gizi kewirausahaan. Jadi untuk yang gizi kewirausahaan ini memang, dikhususkan untuk, SMK, tapi kalau Bapak Ibu nanti juga terinspirasi juga boleh untuk mengaplikasikan komponen ini. Nah, kalau untuk edukasi gizi sendiri, itu kegiatannya itu cukup banyak. Jadi ada makan bersama, konsumsi TTD, cuci tangan pakai sabun, terus, kemudian aktivitas fisik ataupun senam, kawasan tanpa rokok, pemantauan status gizi maupun kebugaran siswa. Nah, kemudian kalau komponen yang kedua itu adalah, komponen kantin sekolah. Nah, contoh kegiatannya apa sih? Contoh kegiatannya itu ada, literasi jajanan sehat, pelatihan bagi, apa namanya, penjamah makanan di kantin, dan pengawasan keamanan pangan kantin di kantin, dengan melibatkan siswa pada, umumnya. Kemudian, kantin sekolah ini juga, bisa dijadikan media untuk membentuk keterampilan kewirausahaan, jadi ataupun soft skill dari siswa untuk, kewirausahaan atau entrepreneurship. Yang ketiga dan keempat adalah yang ketiga kebun gizi. Jadi, sekolah itu apa namanya, didorong untuk memanfaatkan, kebun gizi sebagai media edukasi gizi. Jadi siswa itu bisa loh diajarkan, misalnya yang nggak doyan sayur, jadi mulai bisa diperkenalkan dengan cara bertanam atau bercocok tanam. Jadi diperkenalkan, sayurannya dan manfaatnya dan seterusnya. Jadi, hasil dari kebun gizi ini juga bisa, diolah menjadi, salah satu bentuk kewirausahaan, oleh sekolah. Jadi, apa namanya, sekolah bisa menjual hasil panennya kepada masyarakat sekitar ataupun ke warga, sekolah, gitu. Nah, yang terakhir gizi kewirausahaan bentuk kegiatannya itu menciptakan kegiatan kewirausahaan. Misalnya yang sudah saya sebutkan tadi memanfaatkan hasil panen, kemudian bisa juga, siswa itu diajarkan untuk, apa namanya, berwirausaha, jadi menjual makanan-makanan yang sehat di lingkungan sekolah dan sebagainya. Kemudian,
tadi Pak Herku sampaikan ada beberapa fase pelaksanaan program NGTS di Indonesia. Jadi tingkatannya ada 4. Jadi yang pertama itu adalah sosialisasi seperti yang hari ini Bapak Ibu jalani. Jadi satuan pendidikan atau sekolah-sekolah terpapar oleh program NGTS. Jadi program NGTS itu apa, bagaimana tahapannya, kemudian apa saja kegiatannya itu diperkenalkan di tahap sosialisasi ini. Kemudian di tahap yang kedua itu adalah tahap orientasi. Jadi satuan pendidikan setelah mendapatkan sosialisasi kemudian kami latih atau baik baik secara online maupun luring untuk menyusun rencana tindak lanjut kegiatan program NGTS. Jadi harapannya setelah mengikuti pelatihan nanti Bapak Ibu bisa menyusun rencana tindak lanjut apa saja sih kegiatan yang mau dilakukan di sekolah setelah pelatihan ini. Gambaran besarnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tahap penguatan di mana sekolah-sekolah itu mulai menjalankan rencana tindak lanjut dari program NGTS ini dan mendapatkan pendampingan teknis dari mitra akademisi maupun dari Rekfon. Jadi dalam hal ini adalah dari Universitas Brawijaya. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah tahap institusionalisasi atau tahap mandiri, di mana program NGTS itu sudah benar-benar terinternalisasi dan bisa dijalankan terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan yang rutin di sekolah, adanya komitmen tertulis, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang rutin dan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan setempat. Jadi sudah ada di sini sudah ada 23 sekolah, termasuk nanti setelah ini SMAN 1 Singosari yang akan berbagi pengalaman terkait implementasi program NGTS di sekolahnya. Ya, kemudian, nah ini adalah peta lokasi fokus program NGTS. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di layar. Untuk fase inisiasi atau tahap awal di Indonesia sendiri ada 11 kabupaten. Kalau untuk negara-negara di Asia Tenggara sudah ada kurang lebih 5 yang berada dalam tahap pengenalan atau inisiasi. Untuk fase penguatan di Indonesia sudah ada 13 kota kabupaten. Kalau di lingkup Asia Tenggara ada 3 negara yang saat ini sedang kami dampingi secara teknis, yaitu Kambodia, Malaysia, dan Laos. Nah, untuk fase institusionalisasi baru di Indonesia saja di 7 kota kabupaten. Nah, mudah-mudahan angka ini akan terus bertambah sehingga akan lebih banyak sekolah-sekolah yang bisa terkena dampak atau dampak positif dari implementasi program NGTS ini ya. Nah, ini saya mau sharing sedikit, apa sih keterkaitan program NGTS dengan UKS ataupun program-program existing yang sudah ada di Kementerian Pendidikan maupun di Kementerian Kesehatan. Jadi salah satu payung cantelannya adalah usaha kesehatan sekolah ataupun UKS. Jadi sebetulnya UKS itu tidak hanya fasilitas saja Bapak Ibu. Jadi UKS itu sebetulnya ada program atau aktivitas yang bisa kita jalani atau kita implementasikan. Nah, ada 3 kegiatan utama atau kita sebutnya adalah Trias UKS. Trias yang pertama adalah pendidikan kesehatan, yang kedua pelayanan kesehatan, dan yang terakhir adalah pembinaan lingkungan sekolah sehat. Nah, yang di sini Bapak Ibu bisa saksikan ya di layar, jadi pendidikan kesehatan itu apa sih, di mana sih bersisiannya dengan program NGTS itu terutama pada informasi gizi dan keamanan pangan, pembiasaan membawa bekal ke sekolah, untuk pelayanan kesehatan ada pemberian TTD, kemudian pemanfaatan halaman sekolah ya, di sini kalau UKS itu lebih condong ke toga, kalau NGTS lebih kepada tanaman-tanaman yang produktif, artinya adalah sayur dan buah. Nah, kemudian di trias yang ketiga, pembinaan lingkungan sekolah sehat, ini sangat berkaitan sekali dengan komponen NGTS, terutama di kantin sehat. Kemudian juga ada ini ya, pembinaan pemanfaatan pekarangan sekolah, ini kebun gizi dan tanaman sayuran ramah lingkungan. Jadi kurang lebih di sini bersinggungannya antara program NGTS dan UKS. Jadi dengan menjalankan program NGTS, sebetulnya Bapak Ibu sudah menjalankan program UKS gitu. Nah, ini
mungkin Bapak Ibu sudah pernah membaca, ini adalah petunjuk teknis, di mana di salah satu babnya ada stratifikasi atau, leveling UKS untuk tingkat SMP dan SMA. Jadi ada 4 tingkat sama ya seperti NGTS. Jadi mulai dari level minimal, standar, optimal, hingga paripurna. Nah, misalnya, Bapak Ibu nanti kepengen deh, menjalani program NGTS. Nah, di sinilah, bersisiannya. Jadi, nanti Bapak Ibu dalam pelatihan akan kami berikan, peningkatan kapasitas, bagaimana sih caranya untuk menyisipkan rencana pembelajaran, kemudian, bagaimana caranya untuk mengemas materi gizi sehingga bisa masuk ke sesi literasi kesehatan, dan kegiatan-kegiatan yang sebetulnya jangan-jangan sudah ada di sekolah, tapi mungkin perlu dikuatkan dari sisi gizi dan kesehatannya. Misalnya dengan sarapan bersama, kemudian pendidikan kesehatan, dan misalnya di, leveling paripurna akhirnya, eee siswa maupun warga sekolah bisa menerapkan pendidikan karakter, dan keterampilan hidup sehat. Jadi ini kurang lebih gambaran untuk stratifikasi, UKS, di tingkat sekolah maupun madrasah, di tingkat SMP dan SMA. Nah, sebetulnya juga, program NGTS ini sangat berkaitan dengan, kampanye sekolah sehat dan Run Pijar ya, Rencana Aksi Nasional Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja. Ini digagas oleh Kemenko PMK, di mana, ada 3 aktivitas utama atau 3 slogan yang menjadi, apa namanya, kampa gambaran besar dari kampanye atau, aktivitas ini, yaitu sehat fisik, sehat bergizi, dan sehat imunisasi. Nah, ini kita mengisi di komponen sehat bergizinya ya, dengan, misalnya dengan, implementasi gizi seimbang dan aktivitas fisik. Nanti contoh-contohnya akan ada setelah ini. Jadi ini adalah contoh-contoh dokumentasi yang kami kumpulkan, di sekolah atau madrasah yang sudah melaksanakan program NGTS khususnya di tingkat di Indonesia ya. Jadi ini tahap sosialisasi, tadi saya sudah sampaikan tahap sosialisasi itu adalah, sekolah itu menerima informasi awal terkait program NGTS. Artinya bisa melalui seperti ini, webinar maupun, lomba-lomba, kemudian webinar-webinar yang pernah dilaksanakan oleh Simeo Rekfon ataupun mitra. Jadi itu sudah, dikatakan sekolah itu masuk dalam tahap sosialisasi. Kemudian selanjutnya di tahap orientasi, ada pelatihan, gizi dan kesehatan. Bagi siapa? Ini bagi, perwakilan guru dan kepala sekolah. Jadi metodenya ada 2 untuk pelatihan ini, ada yang secara daring maupun secara luring ataupun tatap muka. Nah, kemudian di tahap penguatan, satuan pendidikan atau sekolah-sekolah itu sudah mulai melaksanakan program NGTS ini sendiri. Jadi, di akhir sesi pelatihan nanti akan kami dampingi pembuatan rencana tindak lanjut atau RTL-nya, kemudian sekolah, mensosialisasikan dan melaksanakan RTL-nya, kemudian dievaluasi apa yang masih kurang, apa yang menjadi tantangan dan, bagaimana solusinya. Ini, biasanya kami aktif berkomunikasi melalui WhatsApp group ataupun pertemuan-pertemuan monitoring evaluasi, webinar ataupun workshop, maupun dengan kunjungan langsung ke sekolah. Ini kami, lakukan dalam tahap penguatan sebagai bentuk, aktivitas pendampingan teknis bersama dengan mitra dan dinas pendidikan khususnya. Kemudian ini contoh-contoh kegiatan edukasi gizi yang dijalankan oleh sekolah maupun madrasah dampingan, kami, yaitu ada lomba, kemudian integrasi dalam mata pelajaran, ada cooking class atau masak bersama, ataupun membawa, bahan-bahannya dari rumah. Kemudian ada juga siswa yang menjual makanan, di kantin, sarapan seru dan pesan gizinya mungkin disampaikannya pada saat upacara bendera oleh pembina upacaranya, kemudian membuat, tulisan terkait gizi dan, kesehatan di majalah sekolah dan banyak, lain sebagainya, gitu ya. Nah ini contoh, sarapan bersama ini mulai dari tingkat yang masih SD maupun yang tingkat SMA. Bentuk kegiatannya seperti ini. Kemudian, ini bentuk, implementasi dari kebun gizi, sekolah di beberapa sekolah yang, menjadi dampingan kami gitu ya.
Jadi ada yang bentuknya konvensional, di tanah, ada yang aquaponik, ada yang hidroponik, dan lain sebagainya. Kemudian ini contoh bentuk aktivitas fisik rutin di sekolah-sekolah dampingan. Kemudian untuk kantin sekolah, misalnya siswa ini ternyata bisa loh mengajukan menu yang dijual, ataupun siswanya menjadi penjual, menjadi polisi kantin gitu ya. Kemudian mengelola sampah dan mengurangi penggunaan sampah plastik ini juga sudah diterapkan di beberapa sekolah dampingan kami. Kemudian aktivitas lainnya itu ada yang sekolah yang membuat kreasi kompetisi masak ataupun artikel gizinya diterbitkan di majalah sekolah. Kemudian membuat media-media edukasi gizi di tempat strategis, membuat duta gizi ataupun duta kesehatan. Kemudian untuk tingkat yang SD itu ada cuci tangan dan sikat gigi bersama maupun minum susu, dan ini debat mengenai topik-topik gizi ini jadi diselipkan di salah satu topik pembelajaran. Baik, ini tadi mungkin juga sedikit banyak sudah saya singgung, saya langsung lanjut ke sini. Nah, ini adalah sebetulnya, pada saat masa pandemi kemarin 2020 sampai 2022 ya, ternyata kami juga banyak belajar dari Bapak Ibu guru yang menjadi sekolah maupun madrasah dampingan kami. Ternyata program NGTS itu masih bisa berlangsung atau masih bisa diimplementasikan meskipun dalam kondisi pandemi. Jadi kegiatannya maupun itu senam ataupun kegiatan kompetisi masak ataupun sarapan yang akhirnya dilakukan secara online, dan ini Bapak Ibu guru sekolah dampingan kami membuktikan bahwa sekolahnya masih bisa loh menjalankan program NKTS meskipun terkendala pandemi COVID-19 gitu. Nah, nanti ini Bapak Ibu bisa akses ya, jadi seluruh praktik baik ataupun apa yang menjadi tantangan dan bagaimana solusi yang ditempuh oleh sekolah-sekolah dampingan maupun madrasah yang sudah lebih dulu menjalankan program NGTS. Ini kami sudah rangkum dalam namanya buku praktik baik atau best practice. Ini dikemas menjadi 3 buku, jadi berdasarkan level ya, jadi ada level SD, SMP maupun SMA. Jadi total ada 38 sekolah yang ikut menjadi kontributor, artinya membagikan ceritanya. Nanti Bapak Ibu bisa download secara gratis di website kami. Nanti mungkin panitia bisa mencantumkan link di mana ya download untuk buku-buku dan modulnya. Nanti mungkin panitia bisa menyisipkan linknya di chat box Zoom ya. Nah, kemudian ini fase yang terakhir, fase institusionalisasi atau tahap mandiri. Jadi inilah 23 sekolah yang saat ini sudah selesai, artinya sudah mandiri, bisa menjalankan program NGTS secara mandiri, artinya sekolah-sekolah inilah yang 23 sekolah ini nantinya akan mengimbas. Jadi yang menjadi sekolah lead sekolah yang akan membina sekolah-sekolah di wilayahnya atau di wilayah terdekatnya untuk ikut melaksanakan program NGTS. Ya, kemudian mungkin ini sudah mau ke slide terakhir. Nah, kemudian setelah sosialisasi ini, terus mau ngapain ya Mbak gitu ya bersama dengan UB. Jadi kurang lebih ini gambaran rencana pelaksanaan program NGTS khususnya di Kota Malang ya. Jadi sama seperti slide saya sebelumnya, saat ini Bapak Ibu kan sudah eee, me me apa ya, sudah mendapatkan sosialisasi terkait program NGTS itu apa, bagaimana tahapannya, apa saja kegiatannya. Nah, ini sudah, kemudian selanjutnya ini akan ada beberapa sekolah yang akan kami pilih untuk mengikuti pelatihan terkait gizi dan kesehatan remaja. Jadi pelatihan inilah yang mengawali proses pendampingan teknis bersama dengan UB dan Senior Rekfon. Jadi akan ada beberapa sekolah yang nanti akan menjadi pilot atau menjadi contoh di Kota Malang untuk implementasi program NGTS ini. Jadi tidak semua sekolah kami dampingi, jadi kami ambil beberapa dulu. Nantinya bila
sekolah ini sudah selesai mendapatkan pendampingan sampai selesai, sampai institusionalisasi mandiri, akan ada sekolah-sekolah lain yang menerima program NGTS ini. Begitu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan lebih jelas terkait rencana pelaksanaan program NGTS atau gizi untuk prestasi di Kota Malang ini. Nah, ini adalah list beberapa gambar ikon mitra Simiorecon yang turut membantu pelaksanaan implementasi program NGTS ini, baik itu di Indonesia maupun tingkat Asia Tenggara. Mudah-mudahan saya tidak melebihi estimasi waktu 15 menit. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk perhatiannya. Ini kalau tadi Pak Herku punya pantun, saya juga punya pantun nih. Ya, ini mungkin saya stop share dulu biar kelihatan. Ya. Jadi saya punya pantun, nanti tolong dicakepin ya Bu ya. Ke pasar membeli ikan sepat dan mangga. Nggak ada yang cakep. Tak lupa membeli panci. Yuk kita sehat bersama melalui program Gizi untuk Prestasi. Terima kasih Setuju. untuk perhatiannya. Ini saya kembalikan dulu ke Mas Yusuf. Nanti bila ada pertanyaan nanti di akhir sesi ya Mas Yusuf ya. Baik, terima kasih banyak untuk Bu Aisyah Grisita Dewi atas paparan materi pertama, Bapak Ibu. Sebelum kita lanjutkan ke paparan materi kedua atau juga salah satu paparan materi puncak ya di siang hari ini, sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu untuk bisa mengisi absensi yang sudah ada di chat box ya. Monggo untuk bisa mengisi daftar hadirnya. Termasuk juga saya ingatkan masih ada waktu Bapak Ibu untuk mengikuti social media challenge. Sudah tersampaikan juga oleh panitia di chat box Zoom. Pastikan bisa posting foto atau capture kegiatan selama mengikuti kegiatan ini di IG story dengan nanti bisa follow dan tag akun Simiorecon @vikes.ub dan juga @dikbud Malang Kota, dan juga ceritakan harapan jika sekolah Bapak Ibu terlibat dalam kegiatan ini nanti ya. 3 postingan tercepat dan paling menarik akan mendapatkan merchandise dari Simiorecon. Monggo Bapak Ibu, kapan lagi ya? Hanya kita perlu capture dan kita menyampaikan harapan singkat saja. Selama nanti ada yang tercepat dan menarik nanti akan mendapatkan merchandise, dan mohon untuk akun tidak boleh di private agar dapat dicek oleh panitia, dan juga durasi posting ini nanti hanya sampai tanggal 27 Februari atau hari ini hingga jam 23.59 nanti malam. Seperti itu. Dan tadi juga ada pertanyaan untuk materi juga akan kami share di akhir kegiatan ini, ya, Bapak Ibu. Jadi nggak perlu khawatir, nanti akan kami share juga. Baik, Bapak Ibu. Ini juga langsung kita masuk ke kegiatan inti, yaitu yang pertama akan saya perkenalkan terlebih dahulu untuk pemateri yang luar biasa kita, yaitu oleh Ibu Wiwi Widati MPD. Beliau adalah koordinator NGTS SMN 1 Simasari, Kosmanusi, yang sebetulnya merupakan sekolah pionir NGTS sejak tahun 2017 di Kabupaten Malang. Ya, tidak berkenan lagi. Bu Wiwi juga sudah hadir bersama kita. Bu Wiwi, bagaimana kabarnya Bu Wiwi? Oke, baik, alhamdulillah. Monggo Bu Wiwi bisa menyampaikan pemaparannya Alhamdulillah Pak untuk Yusuf, waktunya. terima kasih. Oke, baik, matur sangat Bu Wiwi. Monggo Bu Wiwi bisa menyampaikan pemaparan materinya untuk waktunya 30 menit. Monggo Bu Wiwi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu dalam suasana yang sangat membahagiakan ini, bisa bertemu dengan ibu-ibu, bapak-bapak yang hebat semuanya, terutama di lingkungan Simiorecon, dan Bapak Ibu yang ada di Kota Malang ini ya. Saya juga dari Malang, Bapak Ibu, khususnya dari Kabupaten Desa Bapak Ibu ya. Oke, sebelumnya saya menyapa terlebih dahulu yang terhormat Bapak Direktur Simiorecon, Profesor Heru Tanto, Ibu Direktur Vikes ya, Vikes UB, Profesor Dian Handayani, kemudian perwakilan dari Lokus Malang, Aisyah Nurcita Dewi, kemudian Bu Dwi Nastiti yang tidak bosan-bosan selalu mendampingi kami mulai dari nol sampai pencapaian yang sekarang ini. Kemudian tak lupa juga Bapak kita yang ganteng, yang
juga setia mendampingi kami ya, Pak Yusuf Habibie dari IKES UB. Bapak Ibu yang saya perkenankan saya di sini hanya sebagai perwakilan dari teman-teman NGTS, tim kami dari SMA Negeri 1 Singasari yang diminta untuk memberikan sharing session-nya sekedar berbagi saja Bapak Ibu pengalaman yang sudah kami lakukan di SMA Negeri 1 Singasari yang dimana kami mulai dari nol Bapak Ibu. Tapi izinkan terlebih dahulu Pak Yusuf, saya share screen dulu. Sudah kelihatan? Oke, sampun Bu Wi, sudah terlihat? Ini Bapak Ibu yang akan saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa berbagi pengalaman dan bisa diambil satu contoh mungkin yang terbaik menurut Bapak Ibu, tapi yang jelek dibuang saja Bapak Ibu ya. Untuk implementasi program NCTS yang ada di SMA Negeri 1 Singosari, kebetulan kami mulai dari awal ya sebagai perintis tadi yang disebutkan Pak Yusuf tadi. Nah, kami dari sejak tahun 2017, sebenarnya mulai tahun 2016 kami itu sudah didatangi dari pihak UI untuk mengadakan semacam pengabdian masyarakat atau penelitian di sekolah kami. Kemudian kami sedikit dikenalkan tentang Siamel Rekon gitu, tentang program gizi yang ada di Siamel Rekon. Kemudian kami mulai tahun 2017 itu langsung ditunjuk sebagai perwakilan untuk diberikan sebuah pembinaan yang dimana itu di Siamel Rekon itu ada semacam program yang namanya Nutrition Goes to School, itu NCTS itu. Nah, kami mulai dari awal, kami memang belum apa-apa dan tidak punya apa-apa. Artinya sekolah kami sangat terbatas sekali karena sekolah kami adalah sekolah yang pinggiran, di mana letaknya juga di tengah-tengah hutan, ya, dikelilingi oleh hutan jati dan tebu waktu itu. Nah, waktu itu saya ingat masih Bu Iis itu sekolah kayak gini loh Bu Iis apa bisa saya gitu. Nah, tapi Bu Iis memberikan motivasi ke kami, bisa Bu Iis nanti kita sama-sama bareng-bareng. Nah, akhirnya kami bertekad untuk mengikuti program NCTS ini melalui beberapa pelatihan. Nah, sebelumnya memang seperti Bapak Ibu yang sekarang Bapak Ibu alami atau yang Bapak Ibu lakukan hari ini, pertama memang kami diberikan sosialisasi terlebih dahulu apa sih program NCTS. Dan kami akhirnya mengambil sebuah langkah ya. Kami ambil komitmen itu, kemudian kami membuat semacam MOU di mana kami diberikan sebuah sertifikat waktu itu untuk siap atau bersedia berkomitmen untuk menjadi mitra Siamel Rekon, yaitu membuat sebuah MOU gitu. Nah, setelah itu kami diberikan sebuah pelatihan oleh Siamel Rekon, baik itu secara daring maupun secara luring. Nah, tidak henti-hentinya kami selalu pelatihan itu berbulan-bulan Bapak Ibu, dan bahkan mengerjakan tugas itu sampai malam-malam karena harus di deadline waktunya. Tapi karena semangat dan komitmen kami untuk demi anak-anak kami dalam hal membentuk anak-anak menjadi karakter yang hidup sehat, jadi kami selalu semangat di sini. Nah,
Kemudian kami juga didampingi oleh pihak Polkesma, UB, dan Puskesmas setempat di kecamatan. Kemudian kami juga tidak kalah dengan didampingi oleh Dinas Kesehatan dari Kabupaten. Kemudian kami dimonitoring selalu melalui online begitu. Kemudian ada semacam laporan-laporan kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan itu bentuk dari salah satu monitoring oleh Siamel Report gitu. Nah, ini kondisi awal kami di sekolah kami itu bisa Bapak Ibu lihat di gambar itu, kami berada di tengah-tengah hutan, di tengah-tengah, benar memang gitu. Nah, berawal dari sini, anak kami sebelumnya, sebelum disentuh oleh NCTS, kantin kami memang sudah ada, lahan juga sudah ada, cuman tidak terawat, gitu. Kemudian di kantin itu persediaannya itu sangat mengerikan Bapak Ibu. Jadi jajanan-jajanannya itu siap saji. Misalkan sekarang itu kalau fast food itu seperti apa namanya sosis, ya. Kemudian apa itu yang bentuk-bentuk yang sekarang lagi tren juga ya, Korean-Korean itu digoreng langsung dan minyaknya luar biasa itu. Itu jajan-jajanan kami. Kemudian ada bungkusan-bungkusan plastik yang dari pabrik-pabrik itu ciki-ciki dan lain sebagainya. Kemudian pokoknya tidak sehat lah. Ada minuman-minuman seperti minuman bungkusan-bungkusan yang siap saji, siap diseduh gitu. Nah, setelah kami itu ya banyak sekali juga anak-anak kalau diberikan jajanan atau kue gitu di sekolah kami, yang misalkan jajanan lokal yang seharusnya sehat, itu enggak laku. Sehingga ya namanya kantin, waktu itu kantin itu kan sistem sewa, sehingga pihak kantin, pihak penjajah kantin itu juga karena hanya unsur untuk mengembalikan modal sewa itu. Jadi yang keinginan anak saja yang dijual, kalau enggak laku ya sudah walaupun itu sehat. Dan itu luar biasa dampaknya. Kemudian siswa juga tidak suka membawa bekal dari rumah, jajan di kantin, dan makanan menunya, menu sajiannya pun itu diolah dari rumah, dibawa ke kantin waktu itu. Kemudian dari penelitian yang dilaksanakan oleh UI waktu itu didapat bahwa tingkat anemia siswa kami itu lumayan tinggi. Kemudian anak-anak yang underweight, overweight itu juga luar biasa. Nah, dari kondisi seperti inilah kami akhirnya diberikan sebuah wawasan oleh pihak Siamel Report, terutama akhirnya kami mengambil program ini. Dan tentunya ini juga waktu itu ya sedikit takut bisa. Kemudian dari pendampingan itu yang pertama yang disampaikan atau yang diminta oleh pihak Siamel itu adalah pertama itu kita disentuh edukasi gizinya terlebih dahulu, Bapak Ibu. Nah, memang tadi Prof. Dian sudah mengatakan bahwa ada 4 komponen atau 4 pilar NCTS. Di situ ada edukasi gizi, kantin sehat, kebun sekolah, kemudian gizi kewirausahaan. Dan alhamdulillah kami sudah melakukan semuanya, tetapi tidak sekaligus serta-merta langsung begitu, tapi mulai dari awal. Yaitu yang pertama kita merintis itu adalah dari edukasi gizinya terlebih dahulu kepada anak. Kemudian di situ ada PHBS-nya, ada fisiknya, dan sebagainya. Nah, dari edukasi gizi ini kami itu pertama itu membuat sebuah kelas program namanya, yaitu kelas program remaja asik. Nah, kelas program remaja asik ini kami diberikan ide ini oleh Siamel Report, oleh pihak Polkesma juga, bahwa kelas edukasi gizi ini dinamakan remaja asik. Nah, asik ini sebenarnya adalah singkatan Bapak Ibu, yaitu remaja yang aktif, sehat, I-nya itu pintar, K-nya kreatif. Nah, kami dulu mulai dari 1 kelas terlebih dahulu. Kemudian kami berkembang menjadi 2 kelas. Nah,
kami memang mengutamakan di kelas 10 dan kelas 11 karena kelas 12 SMA itu sudah tidak bisa diganggu. Tapi kami tetap ada program yang namanya gizi itu di kelas 11 sampai kelas 12. Nah, kami mempunyai program edukasi gizi ini yang namanya remaja asik ini, materinya itu ada modulnya. Jadi pembelajarannya kita sesuaikan dengan modul pembelajaran yang sudah kita miliki. Kemudian untuk waktunya itu kami masih memfokuskan pada remaja putri karena titik beratnya, titik fokusnya itu pada remaja putri yang dimana nanti adalah cikal bakal untuk menjadi seorang ibu yang bisa melahirkan generasi-generasi yang unggul. Jadi kita fokuskan pada remaja putri. Kemudian waktunya adalah di hari Jumat, di mana bertepatan dengan anak laki-lakinya ibadah sholat Jumat di masjid, kemudian puannya kita berikan materi asik ini. Nah, kemudian kami dari remaja asik itu membentuk sebuah kader prestasi, di mana kader prestasi ini juga turunan atau perkembangan dari remaja asik ini, di mana prestasi itu adalah pemerhati remaja sehat, tangguh, dan bergizi. Nah, kemudian bekerja sama dengan Polkesma, di mana Polkesma juga sangat istilahnya andil banyak di sini untuk pembinaan, pembimbingan selama kita membentuk sebuah kader itu. Jadi monitoring selalu oleh pihak Polkesma, UB maupun Siamerepon. Tapi secara langsung, secara offline itu biasanya kami langsung didatangi oleh pihak Polkesma, sesekali memang pihak UB dan Siamerepon, kemudian untuk online, daring, dan lain sebagainya itu banyak dari Siamerepon. Kemudian dari kader-kader ini kita pilih menjadi duta gizi. Gizi kita mulai dari tahun 2022. Nah, untuk promosi kesehatan kami mulai dari awal kita cegat dulu anak-anak, program itu kita berikan melalui MPLS. Jadi sosialisasi promosi tentang kesehatan yang ada di SMA Negeri 1 Singosari dikomandoi oleh duta gizi kita. Kemudian duta gizi itu punya kader-kader prestasi dan remaja asik tadi sebagai motornya juga. Oke, nah untuk program edukasi gizi ini kita terinput atau kita integrasikan dengan jadwal mata pelajaran Bapak Ibu. Di sini ada hari Senin GMS. Nah, ini GMS 2, GMS 1, GMS 1 ini adalah terintegrasi masuk ke jadwal. Ini waktu kami lakukan di saat pandemi. Saat ada COVID itu jadi ada semacam pergantian masuk itu, dan sehingga kita waktu itu istirahatnya pun bergantian. Nah, gantian. Nah, itulah yang kita manfaatkan untuk gerakan makan sayur di waktu jam-jam jadwal pelajaran. Ini sudah terinfo dengan jadwal yang ada di kami waktu itu. Nah, kemudian untuk aktivitas fisik itu kita yang kita lakukan adalah senam bersama dan jalan sehat setiap hari Jumat minggu keempat. Jadi program kami di setiap bulan itu ada 4 Jumat. Di Jumat pertama itu kita isi kegiatan PHBS-nya. Kemudian di Jumat kedua itu literasi. Kemudian di Jumat ketiga itu biasanya itu kreasi, Jumat kreasi. Kemudian di Jumat keempat itu adalah Jumat sehat. Nah, di dalam Jumat sehat ini ada beberapa kegiatan, yaitu gerakan sarapan bersama setelah senam. Anak-anak kita kumpulkan bersama dengan Bapak Ibu guru di lapangan, ya, langsung. Nah,
untuk menuju ke kelompoknya masing-masing begitu dengan membawa bekal yang sudah kita umumkan atau kita sosialisasikan melalui grup wali murid. Jadi minta bantuan wali murid bahwa besok ada kegiatan Jumat Sehat di mana ada gerakan sarapan bersama begitu, sehingga anak diberikan atau dibuatkan bekal untuk berangkat ke sekolah. Kemudian di dalam sarapan bersama itu ada namanya gerakan makan sayur. Jadi bekalnya harus menu gizi seimbang. Dan setelah makan, anak-anak diberikan TTD secara berkala setiap seminggu sekali dalam ini pas waktu Jumat Sehat ini anak-anak diberikan semacam pil ya, obat ya, pemberian TTD, tablet pemberian TTD ini langsung diminum di tempat atau di lapangan itu. Nah, penggeraknya siapa atau pelaksananya siapa? Adalah anak-anak gizi ini yang yang dibantu oleh anak remaja asik dan remaja prestasi tadi, pemerhati remaja tadi. Kemudian pengukuran status gizi kepada siswa setiap 1 bulan sekali, di mana di sini ada pengukuran tinggi badan, berat badan, lila, dan tes hemoglobin. Nah, untuk pengukuran tinggi badan dan berat badan ini sebenarnya atau penghitungan IMT itu kami lakukan setiap MPLS atau setelah MPLS itu ada namanya screening itu untuk data UKS sebenarnya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya lila dan tes hemoglobin itu terkadang kita lakukan tidak istilahnya sesekali jika memang 1 kali dalam satu angkatan atau satu periode begitu. Untuk data kami sebenarnya dan anak yang persiapan ke perguruan tinggi terutama yang ke kedinasan. Dan itu periodik. Nah, ini salah satu pelaksanaan tes hemoglobin dan kadar albumin, screening kesehatan ya. Kami bekerja sama dengan Polkesma tentunya juga dan anak-anak sendiri yang melakukan. Kemudian untuk tes labnya kita kerjasama dengan rumah sakit atau puskesmas yang tunjuk. Nah, kemudian ada lagi PHBS di sini adalah salah satu juga rangkaian dari edukasi gizi kami. Kami setiap 1 bulan sekali di minggu pertama tadi ya, itu siswa diajak untuk bersih-bersih lingkungan. Walaupun sekolah kami ada UB, tapi anak-anak tetap diberikan pembelajaran tentang bagaimana memelihara peduli dengan baik itu lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah sekitar. Nah, hasil dari daun-daun yang sudah dibersihkan itu kemudian diolah oleh kami juga. Nah, ini juga pembinaan kader prestasi tadi, Polkesma. Kemudian kantin sehat. Kantin sehat kami memang cuma ada 4 lokal, ya. Tapi alhamdulillah ya yang tadinya jual fast food, yang tadinya menunya tidak sehat, yang tadinya juga banyak kue-kue yang kurang sesuai, banyak sekali zat-zat kimia, pengawet, pewarna dan lain sebagainya. Alhamdulillah sekarang sudah 0 dan bahkan plastik sudah tidak ada. Kami sedikit mengurangi plastik dan sedikit menggunakan kertas sehingga kita memakai botol minuman gelas. Nah, dari kantin ini kami punya program dari awal itu sosialisasi program kantin sekolah kepada pengelola kantin sekolah. Tentunya tidak mudah Bapak Ibu untuk merubah ya kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru. Ini ya juga agak-agak mengeluarkan urat Bapak Ibu ya. Kerengan juga takut istilahnya dicerca, dimaki begitu, bahkan anak-anak kadang jadi korban, anak-anak yang buta dan pemerhati gizi, kader gizi itu tadi juga
kadang-kadang dimusuhi sama penjajah. Nah, akhirnya kami membuat semacam pelatihan Bapak Ibu pada penjajah kantin bagaimana lah menyediakan makanan yang sehat, sekolah yang sehat, di sekolah yang sehat, kemudian menu yang sehat, sesuai dengan standar, dan sebenarnya kita latih bekerja sama dengan Polkesma. Kemudian kami juga pembenahan sarana dan prasarana kantin yang tidak sesuai dengan standar kantin sehat, begitu. Nah, kemudian kami juga membuat MUU atau kesepakatan sekolah dengan pengelola kantin. Jadi kita akan sistemnya kontrak, kantin itu masuk kontrak. Nah, sebelum kontrak kita harus kami membuat semacam MUU, kesepakatan menu apa saja, jajanan apa saja yang boleh dijual dan tidak boleh dijual. Itu kami mempunyai semacam MUU, kesepakatan bersama. Dan kami juga punya sanksi di situ, kita kasih sanksi. Nah, tentunya sebelum sanksi ya memang harus ada semacam teguran, nanti misalkan ada tidak sesuai, ya kita kasih teguran, masukan, dan sebagainya. Nah, tentunya itu memang membutuhkan selalu pendampingan dan pengawasan oleh tim kami. Kami punya tim NGTS juga mengomandoi ini dan dibantu oleh remaja asik atau remaja prestasi. Nah, sekarang kebun sekolah. Nah, kebun sekolah ini ya tadi yang tanah liar, punya tanah lahan sedikit, tapi tidak terawat, bahkan istilahnya kalau bahasanya malah itu rusak gitu. Nah, kemudian kita olah, kita bersihkan bersama-sama dengan anak-anak tentunya. Karena di sini intinya adalah pembelajaran ke anak, kami selalu melibatkan anak-anak yang bekerja. Kami juga ikut bekerja, tapi anak-anak yang lebih dominan untuk pembelajaran ini. Mulai dari pembibitan, penanaman, sampai perawatan, itu semuanya anak-anak. Nah, memang kita bantu ada tenaga pembersihannya, tapi hanya beberapa sesekali saja. Tapi untuk perawatan, penanaman, semuanya itu adalah anak-anak karena untuk kebun sekolah kami itu sebagai lab belajar, terutama di bidang biologi. Dan ekstrakurikuler juga BSC, kemudian pramuka, dan kewirausahaan. Jadi untuk labnya biologi itu ya mulai dari itu anak-anak biologi yang gambar di bawah itu anak biologi yang sedang praktek menanam tumbuhan kacang-kacangan. Dan mulai dari nol pertumbuhannya diukur begitu, terus diberi perlakuan. Waktu itu memakai perlakuan 1 botol setiap hari cucian beras. Nah, itu diukur perkembangannya bagaimana di situ. Kemudian yang atas itu adalah kami ada perluasan kebun di depan kelas itu, tanah itu. Kemudian kami manfaatkan, daripada nganggur, kami manfaatkan untuk kebun sekolah juga, dan lumayan luasnya 2 hektaran kurang lebih. Kemudian kita tanami secara silang, yaitu biasanya itu sayur-sayuran dan tanaman buah, itu cara bergantian. Jadi ada kangkung, ada tomat, ada lombok, ada terong. Sekarang lagi musim terong. Tuh. Kemudian lombok masih kecil, ya. Kemudian kalau kangkung itu kan umurnya sekitar hanya 2 bulan, 3 bulan atau nggak sampai itu. Jadi itu yang sering kita tanam. Kemudian hasilnya kita jual gitu. Jadi memang benar-benar edukasi kebun sekolah ini sebagai edukasi gizi kami. Jadi pengolahan mulai dari pembibitan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan, sampai kewirausahaan itu ada di sini. Jadi anak-anak setelah menanam, panen, anak-anak panen, kemudian kita jual. Anak-anak yang jual juga. Nah itu kebetulan juga ada beberapa gambar yang di samping. Itu pas kita dikunjungi oleh 11 negara Asia Tenggara. Kemudian kami juga pernah dikunjungi SMK 2 Malang, kemudian SMA Jakarta 89 atau 80. Tuh. Nah, waktu itu pas panen. Jadi kita kalau pas panen ya kita kasih bingkisan sayur mayur gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian ini tadi yang pemanfaatan dari hasil kebun kami. Kami punya usaha
KAS namanya adalah apa namanya kreasi anak Semanesi begitu, dan produknya adalah pupuk organik. Nah, pupuk organik ini sudah ada yang mensuplai. Jadi toko bunga di Malang itu sudah mensuplai pupuk organik yang kami hasilkan. Kemudian yang bawah ini adalah usaha kami waktu itu ada kebun buah kates. Nah, hasilnya melimpah waktu itu setelah matang, rasanya hanya untuk makanan buah. Kami akhirnya punya ide kerjasama dengan anak pramuka untuk membuat sebuah produk dari kates mentah itu kami mengolahnya menjadi katestik namanya. Nah, katestik ini kemudian kita kemas semanis mungkin, kita jual, dan sistemnya anak-anak adalah PO. Nah, order, kalau sudah ada order banyak baru produksi begitu kan. Maklum karena anak-anak juga sekolah. Jadi ya waktunya juga tersita untuk sekolah. Jadi kalau buka PO baru memproduksi seperti itu. Karena memang produknya itu pengolahannya itu hampir 1 hari penuh gitu. Jadi kalau mengolah itu biasanya di hari Minggu dan hari Sabtu begitu. Kemudian lele. Nah, pembudidayaan ikan lele dan nila. Nah, kebetulan jika pas panen waktu ada wali murid, biasanya kita di akhir semester itu mengundang wali murid untuk apa namanya menerima laporan siswa ke wali murid, itu akhirnya kita panen. Kita kalau kangkung, sayur itu kita menanam yang sekiranya itu bisa dipanen waktu ada akhir semester itu mengundang wali murid. Jadi pas setiap kali ada pengundangan wali murid itu kita pas panen untuk sayur itu. Sehingga kita jual juga di wali murid. Di samping di warga sekolah sendiri, terus di sekeliling tetangga kanan kiri sekolah, kemudian di wali murid juga. Termasuk ikan lele itu, ikan nila kemarin kita panen kita panen juga waktu ada wali murid begitu. Nah, ini juga salah satu masukan bagi atau keuntungan yang bisa kita pakai untuk keberlangsungan dari pemeliharaan atau dari kebun sekolah itu. Untuk penanaman selanjutnya atau untuk pembudidayaan selanjutnya. Nah, ini gizi kewirausahaan. Kemarin kebetulan kami pas produk itu hasilnya ini adalah Bapak Ibu yang sebelah kanan bawah sendiri. Ini KWU yang bekerja sama tentunya dengan pemanfaatan kebun sekolah dari tanaman obat-obatan kemarin itu. Kita buat semacam ada yang parfum, ada yang sabun gitu. Nah, kebetulan kita dapat kunjungan dari siswa Malaysia. Nah, waktu itu kita membuka semacam gerai ke KWU. Nah, itu kita manfaatkan untuk KWU-nya untuk berjualan memperkenalkan produk kami. Kemudian kami yang di atas ini adalah waktu itu kita kerjasama dengan Polkesma untuk apa namanya pengabdian masyarakat, di mana kita dididik untuk bagaimana bisa usaha di saat sekolah tapi menghasilkan uang. Itu kemudian untuk KWU ini kita terintegrasi dengan pelajaran KWU. Nah ya, kemudian P5 kemarin juga P5 kita terintegrasi juga. Kemudian pramuka juga pembelajaran membuat menu sehat dan lain sebagainya itu bahannya dari kebun sekolah. Nah, upaya sosialisasi dan promosi program NKTS tentunya memang kita perlu mempromosikan program yang ada di sekolah kami itu ke dunia luar. Karena tentunya tidak semua baik itu dari stakeholder yang ada, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, maupun orang tua, kemudian mungkin masyarakat sekeliling, itu
tidak tahu tentang program NKTS. Dan karena kita sudah terintegrasi dengan pembelajaran, maka perlu dipromosikan atau disosialisasi. Nah, yang pertama kita membuat sebuah program, tim kami membuat sebuah program, kemudian kita laksanakan di waktu rapat dinas, ya, atau rapat-rapat penting atau semacam himbauan-himbauan melalui WhatsApp, dan ini dikomandoi atau dilaksanakan oleh kepala sekolah kami. Kemudian yang kedua, sosialisasi kami oleh tim NKTS kepada siswa kami itu melalui upacara, melalui MPLS tadi, kemudian kita membuat slogan-slogan yang kita tempel, poster, infografis, dan surat-surat edaran. Kemudian yang ketiga, kita juga membuat sosialisasi kepada siswa melalui teman sebaya, yang ini adalah promotornya Duta Gizi. Kemudian di acara-acara P5 presentasi tadi tentang bagaimana proses seleksi pemilihan Duta Gizi, dan mempresentasikan materi tentang IGTS, gizi seimbang, anemia, dan lain sebagainya. Kemudian sosialisasi kepada orang tua murid melalui surat edaran berkaitan dengan program gizi tadi, ya, program sarapan pagi, program gizi, dan bahkan kita mengundang khusus waktu itu adalah bahwa kita mempunyai program yang namanya NKTS. Jadi dengan harapan apa? Supaya orang tua itu nanti jika kami menyuruh anak-anak untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan gizi seimbang, itu orang tua sudah paham, oh ini adalah salah satu program sekolah. Nah, komitmen kami untuk memperkuat komitmen kami membuat semacam SK Bapak Ibu, supaya ada dukungan secara manajemen di dalam sekolah. Nah, kami minta memang harus ada penguatan di sini, karena begini Bapak Ibu, menghadapi teman-teman guru itu kadang-kadang memang nggak ada rasa nggak enak gitu kan. Ada siapa kamu, siapa siapa dirimu, nyuruh minta bantuan begitu. Nah, kalau kami dikuatkan oleh SK, maka kami pun dan teman-teman juga tahu kalau kami punya SK tugas yang harus kita jalankan begitu, maka tidak ada lagi kata-kata seperti itu. Awalnya memang kami belum dapat SK itu ya seperti itu Bapak Ibu, dicerca, ya itu tadi, lagak macam-macam lah seperti itu. Nah, setelah dapat SK, kami bisa kuat dalam mempromosikan program NKTS. Kemudian selanjutnya, nah itu tadi kerjasama kami. Tentunya kami tidak bisa berjalan sendiri Bapak Ibu. Ya nanti mungkin Bapak Ibu di Kota Malang nanti juga jika mengambil kegiatan ini NKTS untuk sekolahnya, saya yakin nanti akan didampingi atau akan bermitra dengan politeknik, terutama biasanya juga ada pengabdian masyarakatnya akan dilakukan di sekolah Bapak Ibu. Kemudian oleh pihak Universitas Brawijaya di sini waktu itu kami diberikan pelatihan, ini Pak Yusuf yang memberikan itu pada guru kami dan tim-tim kami. Kemudian Puskesmas, bermitra dengan Puskesmas ini dalam bentuk screening tahunan. Setiap tahun itu kita bekerja sama dengan Puskesmas, screening, kemudian edukasi gizi dan bantuan tablet tambah darah. Ini kami selalu diberi jatah oleh pihak Puskesmas. Kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dalam bentuk monitoring dan evaluasi pernah kita ditinjau oleh Dinas Kesehatan. Kemudian setelah pihak Dinas Kesehatan itu sekiranya melihat sekolah kami layak untuk diambil sebagai perwakilan, waktu itu ditunjuk sebagai sekolah sehat di Kabupaten Malang, dan alhamdulillah kita mendapatkan juara 2 waktu itu. Gitu. Kemudian kami gagal di tingkat provinsi. Kemudian BKKBN Kabupaten Malang dalam bentuk sosialisasi program kependudukan dan penyuluhan kesehatan reproduksi remaja. Itu adalah bentuk kerjasama kami dengan pihak-pihak yang terkait, dan ini sangat-sangat mendukung kami suksesnya tentang NKTS yang ada di sekolah kami. Kemudian Bapak Ibu, ya tentunya tidak ada suatu program itu tidak ada tantangan hambatannya. Nanti mungkin Bapak Ibu akan
jika mengambil langkah ini, mungkin Bapak Ibu akan merasakan begitu berat memang, karena ini bermuara dari manapun Bapak Ibu, dari pihak kantin, dari pihak siswa, dari pihak guru, teman kita sebaya juga, kemudian dari masyarakat, tentunya banyak sekali tantangan-tantangan. Dan itu sudah kita lalui mulai dari tahun 2017, jatuh bangun ya, itu sudah sangat sangat familiar dengan kami ya. Jadi kadang-kadang kami dari tim juga sampai mau sudah putus asa, tapi kembali lagi kepada komitmen kami bangkit lagi seperti itu. Nah, salah satu tantangannya adalah orang tua tidak sempat menyiapkan bekal sarapan anak. Nah, ini memang sekali-kali kadang ada juga anak yang tidak diberikan bekal. Ternyata saya tanya, memang orang tuanya tidak bisa menyiapkan itu. Nah, akhirnya kami memberikan semacam istilahnya peringatan begitu kepada anak. Kemudian kami juga memberikan semacam peringatan juga kepada orang tua untuk misalkan minimal minggu depan kalau ada program sarapan bekal sarapan, atau setiap hari gitu. Setiap hari itu kami mensosialisasikan, mengharapkan orang tua itu membawakan bekal kepada anak. Nah, itu yang solusi yang kami lakukan sendiri. Kemudian tantangan yang kedua adalah program kantin sehat sering mengalami naik turun berkaitan dengan permasalahan menu makanan yang disajikan oleh penjajah kantin. Ya, itu tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa jika menunya yang disediakan itu tidak laku, biasanya kemudian besoknya udah nggak jual begitu. Nah, kembali lagi. Nah, itu kami dari tim selalu seminggu sekali itu memberikan semacam catatan-catatan, evaluasi, monitoring kepada pihak penjajah kantin. Nah, di MOU yang kita sepakati mulai dari awal waktu menyewa itu ada sanksinya jika diperingatkan 1 kali, 2 kali, maka akan kami kita ambil gitu, dan itu sudah kesepakatan, sehingga itu untuk memperkuat kami supaya dari tim itu memang benar-benar bisa kuat dalam menyampaikan, tidak takut lagi karena ada dasar. Kemudian tantangan yang ketiga adalah kurangnya kesadaran guru dalam rangka pemahaman program NCTS, kurangnya rasa memiliki terhadap program NCTS. Nah, awalnya kami dari tim itu, teman-teman itu ya sudah ada timnya, ya sudah diserahkan kepada tim. Yang lainnya guru-guru itu tidak mau tahu. Tapi alhamdulillah sekarang karena sering kita sosialisasi, mengingatkan, terus kita program-program yang berjalan itu sudah terintegrasi dengan program sekolah, akhirnya tim kami agak bisa ringan ya. Karena sudah banyak yang tahu, guru-guru juga sudah untuk saat ini sudah mendukung begitu. Kemudian tantangan yang berikutnya adalah tentang kebun ini, pemeliharaan kebun. Nah, memang minimnya bibit yang tersedia, kemudian pendanaan, tidak mungkin kan kita selalu akan minta dana dari sekolah untuk pemeliharaan kebun dan lain sebagainya. Nah, itu tadi kita sedikit ya dari hasil kebun itu kita kelola dan untuk penyediaan bibit, walaupun terkadang masih kurang, tapi sekolah sedikit mensuplai begitu untuk biasanya kalau waktu penanaman bibit itu biasanya istilahnya pinjam dulu, kemudian kita kembalikan ke sekolah. Itu sudah masuk pengelolaannya ke sekolah. Nah, dari perjuangan kami itu akhirnya komitmen kami itu akhirnya kami mendapatkan sebuah penghargaan dari Zamerefon ya, yang kami diundang oleh pihak Zamerefon di Jakarta di waktu bertepatan dari
Hari Guru Nasional kemarin kita ditetapkan sebagai sekolah institusional, artinya NGTS mandiri, yang dimana sudah program-programnya itu sudah masuk ke program sekolah semuanya, sudah tidak lagi ada lepas dari program sekolah. Nah, itu yang merupakan apa namanya raihan yang luar biasa bagi kami atas kegigihan kami dari tim NGTS di SMA Negeri 1 Singosari, kemudian dari dukungan stakeholder yang lainnya, masyarakat, ya komite, kemudian orang tua, wali murid dan lain sebagainya, dan kegigihan Bapak Ibu ya fasilitator, pembimbingan, ya monitoring dan lain sebagainya dari pihak Siameng Refon, dari Polkesma, dari UB, ya, dari Dinas Kesehatan dan lain sebagainya. Akhirnya kami pada puncak saat ini yaitu tentang NGTS sekolah mandiri. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini hanya sekedar sharing saja. Jadi apa yang kami lakukan di sekolah demikian itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Wiwi Widadi atas sharingnya ya. Bu Wiwi, tadi kalau kita juga sudah perhatikan ya Bapak Ibu semua begitu panjang ya perjalanannya dimulai dari merintis hingga pada akhirnya bisa sampai di tahap ini ya. Tentunya kita juga banyak terkenang ya Bu Wiwi sekian tahun yang lalu masih pada ini masih permulaan sekali tapi dengan proses dan juga maturun sangat atas komitmen dan juga kegigihan dari seluruh elemen sekolah di SMA Singosari alhamdulillah bisa sampai di tahapan ini guys. Baik. Baik, maturun Bu Wiwi sebelumnya dan kita akan lanjutkan Bapak Ibu untuk sesi diskusi dan tanya jawab berkaitan dengan materi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Aisyah dan juga oleh Bu Wiwi. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya sampaikan silahkan bagi Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silakan untuk bisa menyampaikan pertanyaan di chat box Bapak Ibu. Ini juga sudah tadi disampaikan oleh panitia ya. Ini saya sampaikan kembali. Ini bisa Bapak Ibu cek untuk ketentuan di chat box-nya. Jika mungkin ada yang mau bertanya seperti itu. Tapi jika misalkan ada yang ingin langsung melalui resen juga tidak apa-apa. Oh baik, ada satu pertanyaan dari Bu Kusnul Khotimah SMPN 5 Malang. Ya, ini berarti langsung saya bacakan saja tidak apa-apa ya, Bu Aisyah dan juga Bu Wi. Ya, ini mohon izin pertanyaan dari Bu Kusnul dari SMPN 5 Malang. Ditujukan kepada Bu Aisyah untuk bisa mendapatkan sertifikat penghargaan sistem penilaiannya seperti apa? Mungkin bisa langsung dijawab oleh Bu Aisyah. Iya, terima kasih banyak Mas Yusuf. Ini mungkin sambil menjawab pertanyaan, saya kembali ke slide saya ya Mas Yusuf ya. Sebentar nih, saya coba share. Ya, jadi Bu, maaf tadi Bu dari SMP SMP mana 5 Mas Yusuf? dengan Bu Husnul. Bu SMP 5 Husnul dengan ya. Bu Ya, Husnul. jadi izin menjawab Bu Husnul. Terima kasih banyak pertanyaannya. Jadi untuk setiap level itu memang ada kriteria yang harus dipenuhi oleh sekolah gitu. Jadi misalnya untuk orientasi itu syaratnya ada dua Bu. Jadi ada pelatihan yang harus dijalani oleh calon sekolah, kemudian sekolahnya itu menyusun rencana tindak lanjut program NGTS. Jadi setiap levelingnya itu ada indikator-indikator yang perlu dicapai oleh sekolah untuk mencapai level tersebut gitu. Kemudian misalnya di tingkat penguatan. Jadi di tingkat penguatan itu ada kriterianya. Misalnya sekolah itu harus mendokumentasikan dengan rutin kegiatan apa namanya kegiatan atau program NGTS yang sudah dijalankan dengan sekolah. Kemudian apa misalnya ikut monitoring dan evaluasi yang ini sebetulnya sudah rutin dijadwalkan. Jadi biasanya kita setahun itu ada kurang lebih 2 sampai 3 kali monitoring gitu. Nah, kemudian di tahap yang mandiri ini seperti yang tadi Bu Wiwi share, tidak mudah untuk mendapatkan penghargaan ini yang terutama untuk tahap institusionalisasi karena memang indikator yang yang perlu dipenuhi itu cukup cukup tinggi gitu. Jadi misalnya yang pertama
Kalau misalnya program NGTS-nya itu dikatakan sudah terintegrasi secara rutin, berarti artinya itu bisa checklist gitu ya, tercapai. Kemudian yang kedua, ada komitmen tertulis seperti yang tadi Bu Wiwi share, ada SK tim NGTS-nya, kemudian ada komitmen tertulis bahwa sekolah itu akan menjalankan program NGTS secara berkesinambungan. Artinya tidak hanya tahun ini saja, tapi terus berlanjut gitu, meskipun ada perubahan tim NGTS-nya atau mungkin perubahan dari kepala sekolahnya. Kemudian yang ketiga, ini saya banyak share untuk tahap institusionalisasi ya. Yang ketiga itu ada pelaksanaan monef rutin gitu. Jadi monitoringnya itu tidak hanya dari Rekon tapi maupun mitra, tapi sekolah itu juga melakukan monitoring rutin gitu. Jadi apa tantangannya, kemudian bagaimana solusinya. Jadi didiskusikan di internal sekolah itu tersendiri. Dan yang keempat, untuk kriteria tahap institusionalisasi adalah laporan, jadi sekolah itu aktif melaporkan capaiannya, tantangannya, apa saja yang sudah diusahakan oleh sekolah dalam mengimplementasikan program NGTS itu ke dinas setempat. Jadi ada dinas pendidikan dan dinas kesehatan terutama yang rutin berkoordinasi selama pelaksanaan program NGTS ini. Gitu, mudah-mudahan lebih jelas ya Bu Husnul ya. Saya stop share. Ya. Baik, terima kasih Bu Aisyah atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Gusnul ya. Baik, monggo Bapak Ibu, kiranya mungkin ada yang ingin bertanya, monggo saya juga berikan kesempatan untuk bisa menyampaikan di chatbox, ataukah mungkin bisa langsung raise hand. Oke, ada pertanyaan kembali. Ya, ini dari Bu Intan Raffi dari SMP Negeri 20 ditujukan kepada Bu Wiwi. Baik, Bu Wiwi, bagaimana cara mengawali untuk kerjasama dengan mitra seperti Polinema, UB, dan mitra lainnya? Mungkin bisa disampaikan langkah-langkahnya mulai dari awal hingga diberikan bimbingan dan monitoring. Oke, monggo Bu Wiwi mungkin bisa menjawab. Ya. Terima kasih Bu Husnul. Ya, Bu Husnul ya tadi. Bu Intan, Bu, ini yang Bu nanya. Intan, yang Oh, ini Bu Bu Intan Intan. dari Bu SMPN Husnul. 20. Ya, Bu Intan ya dari SMP. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk bermitra dengan beliau-beliaunya ini, kami sebenarnya waktu itu tidak tahu ini apa ya, tiba-tiba begitu saja didatangi oleh Xiaomyo, kemudian kami diberikan sebuah program, kami menerima, kemudian nanti langkah-langkahnya apa, beliau-beliaunya dari Xiaomyo Rekon itu sudah mempunyai mitra sendiri. Jadi kami akan dikenalkan oleh mitra-mitra dari Xiaomyo itu, yaitu baik itu dari Polkesma maupun dari UB, itu kami langsung dikenalkan begitu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu jika nanti sekolah penjenengan mengambil program ini, insya Allah nanti akan dibimbing ya, jangan takut, jangan ragu ya, pasti nanti akan dengan mudah akan bermitra dengan mereka-mereka ini gitu. Baik itu dari Polkesma maupun dari UB itu akan secara apa ya sukarela mendatangi Bapak Ibu semuanya begitu ya. Bahkan setiap ada pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan program-program kami selalu dikontak Bapak Ibu. Jadi dikontak, ada program seperti ini, pokoknya kita ikut saja. Kadang-kadang sampai membagi waktu dengan tugas sekolah itu luar biasa. Itu, pokoknya saya nggak pernah menolak. Kami nggak pernah menolak ada program dari UB maupun dari program Polkesma, Xiaomyo, itu pokoknya kami terima begitu, nurut aja wis katanya gitu ya. Nah, sehingga banyak hal yang akan langkah-langkah itu akan mengalir dengan sendirinya dan beliau-beliau nanti tidak apa ya tidak sungkan atau tidak segan-segan ya dan bersukacita malah justru bersukacita untuk membagi apa ilmunya ke kami gitu itu mungkin Bu Intan ya yang kami alami selama ini. Cuman itu tadi intinya Bu, nanti mungkin di apa ya komitmen aja. Komitmen itu satu yang harus dipegang. Kalau kita mau apa ya kadang-kadang memang dalam puncak kami juga sering seperti itu karena banyaknya tugas sekolah juga terus tugas-tugas pelatihan itu juga banyak sekali. Bahkan kami sampai lembur-lembur waktu itu malam-malam gitu ya pulang malam dari sekolah itu mengerjakan tugas-tugasnya gitu. Dan itu tadi
karena komitmen kami yang kuat itulah yang menyebabkan kita bisa berhasil sampai di sini. Ya memang yang disampaikan Bu Aisyah kita tadi bahwa tidak mudah untuk menuju ke institusional gitu. Tapi ya itu tadi karena bimbingan-bimbingan beliaunya dari Semerepon maupun dari UB Polkesma, juga dari Poskesmas itu kami bisa sampai di sini. Itu. Terima kasih Bu Intan. Mas Ye, Yusuf mungkin mau nambahin sedikit menambahkan? kali Ye, ya. monggo Pak Ya. Isya mau menambahkan. Ya, menambahkan sedikit dari Bu Wiwi. Jadi untuk Bu Intan, jadi sebetulnya untuk pelaksanaan program NGTS itu biasanya sudah satu paket seperti yang tadi Bu Wiwi sampaikan. Jadi Rekfon itu tidak sendiri mendampingi sekolah, tapi sudah dengan mitra. Nah, mitranya itu biasanya akademisi setempat, baik itu Poltekkes maupun universitas. Nah, dalam konteks di Kota Malang, kami sudah satu paket, jadi artinya sudah berpasangan dengan UB untuk mendampingi beberapa sekolah untuk mengimplementasikan program NGTS, begitu ya Mas Yusuf ya. Ye, baik, terima kasih Bu Aisyah atas tambahannya. Semoga menjawab peran dari Bu Intan ya. Baik, terima kasih sekali lagi atas peran Ibu juga jawabannya. Alhamdulillah dia juga masih ada pertanyaan lagi. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas antusiasmenya ya. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Ini yang saya bacakan untuk yang ketiga. Ini dari Bu Ratna dari SMPN 3 Malang ditujukan kepada Bu Aisyah. Untuk seleksi awal program NGTS ini ke sekolah dilihat dari kesiapan apa saja. Terima kasih. Monggo Bu Ya. Aisyah. Baik, terima kasih. Itu Eh, amplopnya dihitung dulu ya. ya, ya. Tadi ada yang bocor, maaf. Ini saya, maaf kalau ada suara azan masuk ya, karena di kantor sedang azan. Mudah-mudahan tetap kedengaran. Ini mungkin menjawab pertanyaannya Bu Ratna dan dari SMP Unggulan Alia Lu ya, Alia Mas kalian. Jadi dalam menyeleksi, jadi nanti akan ada beberapa sekolah yang akan kami dampingi. Nah, nanti kami melihatnya itu yang pertama dari pengisian form kesiapan sekolah, ya. Nanti akan dibagikan mungkin di akhir pertemuan ini. Kemudian yang kedua atas nanti rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan juga nanti kesediaan atau ketersediaan dari SDM kami gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti sebetulnya setelah ini akan ada beberapa nama yang kami pilih. Tentunya nanti rembukan dulu antara UB, Rekfon dan Dinas Pendidikan gitu. Jadi nanti untuk sekolah yang beruntung tanda kutip nanti mungkin akan dihubungi lebih lanjut begitu ya Mas Yusuf ya. Ya, begitu kurang lebih untuk menjawab pertanyaan Bu Ratna SMP 3 Malang sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari SMP Bulan Al Ya'lu Iya, seperti itu. iya. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu, sudah 4 peran yang sudah ditanyakan. Mungkin saya berikan satu kesempatan terakhir ya. Mungkin jika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya dan sembari menunggu Bapak Ibu yang lain mungkin ingin bertanya atau mungkin ada yang mau sharing, saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu untuk mengisi absensi. Mungkin masih ada yang terlewat. Absensinya ada di Zoom chat box. Tadi monggo untuk Bapak Ibu bisa mengisi absensi. Termasuk juga masih ada waktu untuk mengikuti social media challenge ya dengan melakukan dokumentasi foto atau screenshot dari kegiatan di hari ini dengan paling lambat nanti malam jam 23.59 dengan jangan lupa nanti sampaikan di IG story, sampaikan harapan akunnya jangan di private dan nanti tag Dikbud Kota Malang, Fikes UB dan juga Semerepon. Monggo Bapak Ibu sambil menunggu. Mas Yusuf, Baik. mungkin Ya. saya akan ada sedikit sharing kali ya. Oh ya, Jadi saya monggo, barusan monggo. dicolek oleh tim panitia. Jadi ada yang menanyakan apa singgungan antara program aksi bergizi ya. Jadi memang aksi bergizi ini memang sudah di endorse oleh Kementerian Kesehatan untuk diterapkan di seluruh sekolah gitu ya. Jadi sebetulnya pada dasarnya kegiatannya mirip-mirip Bapak Ibu antara program NGTS dan program AB. Kalau saya tidak salah itu di program aksi bergizi ada kegiatan sarapan dan minum TTD kemudian senam bersama. Kalau Bapak Ibu tadi simak di presentasi saya itu sebetulnya apa mirip sangat mirip dengan program NGTS ya. Jadi juga di slide-nya Bu Wiwi. Jadi memang dengan menjalankan program NGTS sebetulnya juga sekaligus menjalankan program aksi bergizi gitu karena memang saling bersinggungan satu sama lain baik itu program aksi bergizi, sekolah sehat maupun program UKS. Gitu Mas Yusuf. Mungkin itu tambahan informasi sambil kita menunggu pertanyaan terakhir ya.
Ya, baik. Terima kasih Bu Aisyah atas tambahan informasinya. Baik, Bapak Ibu, kita masih menunggu satu pertanyaan atau mungkin satu sharing kembali ya. Mungkin sementara Bapak Ibu mungkin masih ada yang menyiapkan, mungkin ya. Baik, masih menunggu atau kita cukupkan mungkin Bu Aisyah dan Bu Wiwi mungkin ya cukup 4 pertanyaan Ya. seperti itu ya. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, karena juga mungkin kaitannya sebelumnya kami juga ingin mengakomodir beberapa share dan planning lain, tapi mungkin karena tidak terasa ya, tadi kita mulai jam 1 lebih dan sudah jam 3 lebih, ini sudah hampir 2 jam kita bersama Bapak Ibu, dan saya yakin juga dari kesempatan sosialisasi hari ini kita dapat mendapatkan banyak informasi ya, dan juga untuk kegiatan ini maka akan dicukupkan. Dan sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih banyak dan beberapa